أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya kita diberi semua kebutuhan yang ada di dunia ini, termasuk sampai hari ini kita diberikan waktu kesehatan untuk mengunjungi acara ini. Bapak-bapak ini sekalian, saya atas nama Takmir Masjid Ibrahim mengucapkan banyak terima kasih bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu telah sudi untuk mengunjungi acara ini, di mana Masjid Ibrahim yang pasti di mana letaknya itu adalah sangat menonjol sehingga tidak diketahui oleh umum. Tapi kegiatannya insya Allah tetap apa yang kita rasakan bisa kita laksanakan. Masjid Ibrahim ini berdiri tahun 1981, jadi sudah 43 tahun. Alhamdulillah ketuanya saya sendiri sampai sekarang ini. Ya kita ambil berapa tahun ya? Tidak ada yang mau apa itu dari saya. Ya alhamdulillah sedikit saya berjalan nasib ini, dan kegiatannya juga cukup lumayan, yaitu mengadakan hidangan masal yang mana yang kita sebanyak 31 anak dan santri semua. Dan kegiatan lain keagamaan kita rasakan. Dan tidak lupa lagi kita mengadakan santunan anak yatim dan duafa setiap bulan. Nggak tahu contohnya bagaimana, nggak tahu lah. Sebab tidak ini bisa diketahui setiap bulan ekstra Takmir Masjid ini umpamanya itu minim sekali. Tapi dengan yang begitu ada sehingga kita bisa laksanakan apa yang kita kehendaki. Saya rasa kebersihan dan saya mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita pelajari, kita laksanakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah se-Kecamatan Sidoarjo, pimpinan ranting Aisyah, Takmir Masjid, Baitul Rahim, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sapa satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita dapat hadir di Masjid Baitul Rahim ini untuk mengikuti kajian antar ranting dengan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih diberi kehormatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya keluarga besar Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema kajian kita pagi hari ini semangat berprestasi dan bersinergi. Saya mohon maaf, tapi saya terlambat. Maunya persis pukul 6 di sini saya. Tapi saya salah masuk Bapak Ibu. Masuk kan di sebelahnya minggu tadi. Kok minggu ini? Ternyata baliknya juga sulit ya. Sehingga saya telah datang ke sini. Mohon maaf sekali. Bapak Ibu sekalian, biasanya sampai jam berapa? Jam berapa? Di 1 jam ya saya. Tidak ada tanya jawab. Kuat ya? Kalau ada saya berbagi waktu gitu ya. Mungkin nanti pukul 8:15 saya sudahi, dan setelah itu kalau ada yang perlu ditanyakan ada waktu untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum masuk ke materi ini, saya ingin memberikan semangat untuk kita semua. Beberapa waktu yang lalu ada seorang nenek itu mempersoalkan aktivitas ibu-ibu yang sering datang ke pengajian. Ya, pernah bapak-bapak menyebut sudah bisa menebak siapa nenek itu. Nah, kalau nanti muncul pertanyaan itu lagi, ngapain ibu-ibu kok sering datang ke pengajian? Saya mau bantu memberikan jawaban 3 ini. Yang lain Bapak Ibu bisa tambah sendiri. Mengapa kita harus hadir di tempat-tempat majelis ilmu? Pertama, kita ini sebagai umat Islam itu memang diwajibkan untuk terus menuntut ilmu, menambah ilmu kita. Sejak anak-anak di TK itu sudah diajarkan hadis ini, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada banyak hadis yang lainnya. Jadi memang ketika kita sudah menyatakan ishadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami semua ini adalah muslim, itu mengandung konsekuensi kepada kita semua. Kita harus mau mempelajari ajaran Islam. Jadi memang tidak cukup hanya Islam KTP itu. Dalam Islam ada risiko, ada konsekuensi bagi kita. Begitu menyatakan saya muslim, maka saya harus mempelajari Islam itu dengan sepenuh hati. Itu alasan pertama sebenarnya. Yang kedua, ini motivasi kita. Rasul Muhammad SAW memberikan jaminan kepada kita, siapa saja di antara kita ini yang suka hadir di majelis-majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadir dari tempat kreatifnya masing-masing ke tempat ini dengan semangat untuk mencari ilmu, menghadap ridho Allah. Maka berdasarkan hadis Nabi ini, insya Allah jalan kita menuju surga itu dimudahkan oleh Allah. Amin. Kalau kita ditanya siapa yang tidak ingin masuk surga, semua ingin masuk surga. Kita setiap hari berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk surga maunya kita ini. Nah, untuk bisa menuju masuk surga itu berdasarkan hadis ini, ya ayo segera ngaji. Semangat untuk datang-datang di majelis ilmu. Ini jawaban kedua, nanti kalau ditanya lagi, mau proses berkaji. Jawaban ketiga yang saya berikan tadi, kita mungkin sudah membaca ayat ini. Kalau baca kita ayat 11, saya ambil potongannya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah memastikan kepada siapa saja yang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan diangkat, ditinggikan derajatnya di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar ada ungkapan dengan beragama hidup kita ini menjadi apa? Benar. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah. Orang yang berilmu itu pasti menghadapi masalah gampang punya ilmunya. Karena itu semangatlah kita ini untuk terus belajar dan belajar. Tidak ada batasan orang belajar. Batasannya itu besok meninggal, hari ini masih belajar. Bahkan banyak orang yang meninggal pada saat belajar. Beberapa hari yang lalu ada ustaz isi pengajian seperti ini, menyampaikan sebuah ayat, kemudian tidak lama lagi bapak. Jadi tidak ada istilah wis tua aku tak pantas sampai. Belajar itu anak-anak pantas, muda pantas, dewasa pantas, tua juga pantas. Ya itulah hebatnya dalam Islam. Nah, karena itu kemudian Imam Asy-Syafi'i itu sampai pada sebuah kesimpulan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, maka harus punya ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses hidupnya di akhirat, maka juga harus berilmu. Disimpulkan bahwa arad dunia wal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses hidupnya di dunia dan di akhirat, maka harus berilmu. Jadi tidak bisa kita ini Islam itu katut-katutan, harus punya ilmunya. Karena itulah kita hadir di majelis ilmu untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk ke tema yang kita bicarakan. Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak cukup hanya sekedar hidup, tetapi kita harus punya semangat untuk hidup dan menghidupkan. Karena ada orang itu yang hidup dan menghidupkan. Ada orang yang hidup tapi tidak menghidupkan. Nanti akan saya singgung di slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin mengingatkan diri kita masing-masing, diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Di mana posisi kita manusia ini? Kalau kemudian kita sudah tahu posisi kita, apa tugas kita? Saya ambilkan
ayat-ayat yang mendasari itu, 1-2 ayat saja. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa dari keseluruhan makhluk Allah, hanya manusia itu yang disebut sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dalam penciptaan yang sempurna. Makhluk Allah yang lain tidak sesempurna manusia. Karena manusialah yang bisa berprestasi. Makhluk Allah yang lain kalaupun bisa berprestasi tidak sehebat manusia. Maka pertanyaannya kemudian, kalau manusia diberikan potensi untuk berprestasi, lantas apa tugas manusia itu? Setidaknya ada 2 tugas dan fungsi manusia. Pertama, manusia itu dicipta oleh Allah untuk selalu menghamba, mengabdi, beribadah kepadanya. Di surah Al-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan golongan jin dan golongan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu tugas kita sebagai pribadi, sebagai individu, selalu beribadah kepada Allah. Tapi jangan lupa, manusia itu di samping sebagai makhluk individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Karena itu kemudian ada tugas yang kedua, yaitu manusia sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi, khalifatullah fil ardh. Di surah Al-Baqarah ayat 30, saya ambil potongannya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayatnya berarti ini dasar kita untuk memainkan peran sebagai khalifah di muka bumi. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak boleh abai terhadap hal-hal yang ada di luar diri kita. Dalam pandangan Islam, kita tidak cukup aku sing penting ibadah. Esok ke masjid, siang di masjid, sore di masjid, malam di masjid. Yang lainnya kamu urus. Ternyata dalam Islam tidak begitu. Tugas kita sebagai khalifah itu untuk ngurus dunia ini, ngurus bumi ini. Kalau dunia ini tidak kita urus, maka akan diurus oleh orang lain. Kan begitu. Nah, kalau diurus oleh orang lain, maka orang lain yang menikmatinya. Nah, karena itulah kita diingatkan oleh Allah di surah Al-Qasas ayat 77. Ini dasar kita. Orientasi kehidupan kita itu ada 2. Orientasi akhirat, masuk surga, dan jangan lupa kita punya orientasi dunia. Surah Al-Qasas menguatkan itu ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Ini orientasi pertama. Dan carilah, kita semua diberitahu Allah, diberitahu untuk mencari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua ini untuk mendapat kebahagiaan, kesuksesan akhirat. Masuk surga, itu orientasi kita. Tapi
tidak berhenti di situ ayat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa kamu itu hidup di dunia. Maka cari yang terbaik di dunia ini. Bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahagia di dunia ini? Allah melanjutkan ayat itu, wa ahsin, lakukan yang terbaik, berbuatlah yang terbaik. Kalimat itu menunjukkan perintah kepada kita semua di dalam memainkan peran di dunia ini itu harus serius, tidak asal jalan. Ini bisa kita terjemahkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Ngurus anak yatim, panti asuhan harus serius. Ngurus sekolahan, ngurus kampus, ngurus masjid dan seterusnya. Itu urus yang terbaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik untuk kamu, untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah merasakan kebaikan Allah itu apa saja? Apa Bu? Kacau itu Bu ya, saking akeh. Kalau kita mencoba menghitung itu, kebaikan Allah kepada kita itu sudah tidak ada batasannya. Karena Allah meminta gaji kepada kita. Pernah Hidayah Allah, kamu sejak lahir sampai sekarang itu sudah habis sekian berapa liter oksigen mulai tahun 69 sampai sekarang. Pak Fatih sudah habis berapa oksigen? Nah, kamu sudah kasih sekian banyak. Sekarang bayar kan? Silakan dihitung Bapak Ibu, kalau ada pasien pekak-pekak di ICU pakai oksigen itu sehari harus berapa? Kalikan sekian hari, sekian tahun, itu baru oksigen. Padahal organ tubuh kita ini luar biasa. Tadi disampaikan ada pasien 2 hari sekali cuci darah. Nah, itu kalau bayar sendiri tidak BPJS berapa biaya yang sudah keluarkan. Nah, Allah menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Saya hanya mengambil satu sifat saja. Allah itu kalau sudah ngasih, itu sudah tidak minta balasan, ibadah. Pertanyaannya adalah, ketika kita ini berkiprah dalam kehidupan ini, memberikan sesuatu untuk orang lain, memberikan sesuatu untuk perjuangan dalam Islam ini, apakah dalam pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, kemudian kita masih minta pengembalian itu? Maka kalau kita kembali kepada ini, wa ahsin, berikanlah yang terbaik kama ahsanallahu ilaika. Artinya kita menunjukkan keikhlasan kita. Harapan kita itu hanya dari Allah, tidak dari orang lain. Nah, dilanjutkan ayat itu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la taqbil fasad fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu bisa kerusakan fisik, bisa kerusakan non fisik, bisa kerusakan jasmani, bisa kerusakan rohani. Nah, walau taqbil fasad. Mengapa? Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial ketika pimpinan pusat Muhammadiyah menyatakan menerima tawaran dari pemerintah untuk mengelola anggaran. Yang menarik itu yang paling keras mengkritik ya orang-orang kita sendiri. Padahal
konsolidasi nasional itu merumuskan banyak item. Salah satunya, pimpinan pusat Muhammadiyah telah melakukan kajian yang sangat mendalam dan kemudian mengambil tawaran itu, dan itu pun belum titik. Akan terus dilakukan kajian. Kalau kemudian nanti ditemukan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka siup itu akan dikembalikan ke pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu Muhammadiyah itu sebelum mempunyai rumah sakit, ada rumah sakit, yang ada hanya rumah sakit Belanda. Di Indonesia belum ada. Muhammadiyah yang mengawali. Begitu Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, itu kan banyaknya protes juga, karena banyak dukun dulu ya. Jadi kalau ada orang sakit dibawa oleh Pak Kiai sana disuruh panas. Wah, tiba-tiba ini kebetulan klinik rumah sakit ini kan banyak sekali. Sehingga kalau Bapak Ibu yang sudah lihat film Sahabat Jalan itu, Kiai Damelan itu kan di masa-masa awal perjuangan sampai disebut Kiai kafir kan ya, di Sahabat Jalan itu. Jadi dulu belum ada sekolahan seperti ini, yang ada pendidikan pesantren dan pendidikan belanda. Kok kemudian dia dalam mengajarkan ajar pakai papan tulis, pakai baku, pakai dasi, pakai sepatu. Oh, tak tadi itu kafe tidak. Karena waktu itu memang tidak ada sekolahan yang menyelenggarakan itu kecuali sekolahan yang Belanda. Belanda itu kafe. Bahkan siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari tetapi kemudian begitu Indonesia merdeka, pemerintah itu Pak Karno menugaskan kepada anak buahnya untuk membuat rancang bagus pendidikan nasional. Singkat cerita kemudian mereka mengadopsi sistem pendidikan Muhammadiyah. Itulah kemudian menjadi pendidikan nasional. Jadi sumbangsi Muhammadiyah terhadap pendidikan nasional itu luar biasa. Jadi Pak Karno sudah menugaskan anak buahnya itu untuk merumuskan sistem pendidikan nasional. Dan jadi melihat kok model Muhammadiyah bagus ya. Pendidikan Muhammadiyah itu mengintegrasikan, memadukan model pendidikan pesantren dan pendidikan Belanda. Jadi pendidikan Belanda itu sangat maju, tapi hanya ngurus dunia. Pendidikan pesantren maju, tapi hanya ngurus dia caranya ngurus suatu. Dipikir kalau ngurus suatu itu wis pokoknya ngaji Quran, ngaji hadis, ngurus suatu. Nah, Muhammadiyah membaca ayat ini, kita ini diberi amanat untuk punya orientasi sukses masuk surga, tapi juga sukses ngurus dunia. Nah, jadi mestinya orang melihat sejarah Muhammadiyah itu. Nah, ini saya kira wajar saja, ini barang baru terus tambah. Banyak yang mempersoalkan. Tapi kan Muhammadiyah ingin memberi contoh bagaimana mengelola tambang yang kerusakan lingkungannya itu bisa diminimalisir. Satu, kalau tidak ada kerusakan lingkungan tidak mungkin ada, tapi bisa diminimalisir. Satu, yang kedua, pendapatannya itu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai konstitusi. Lalu kemudian ada sebagian dari warga Muhammadiyah sendiri itu sampai kemudian punya pikiran, nah itu kan untuk memperkaya pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ini Muhammadiyah sejak kapan begitu? Muhammadiyah sejak berdiri sampai sekarang itu tidak ada yang memperkaya pengurusnya sendiri. Tidak ada kan? Tidak ada. Muhammadiyah itu tidak ada digaji pengurus Muhammadiyah, mulai pimpinan pusat sampai pimpinan ranting. Kalau pimpinan ranting sudah banyak digaji. Tidak ada.
Tapi orang luar itu banyak yang kejelek. Begitu melihat aset Muhammadiyah yang orang lain ada yang menghidup katanya sampai 700 triliun. Padahal BP Muhammadiyah juga tidak punya hitungan secara pasti. Karena aset kita ini belum selesai dikonsolidasikan. Ya saya kira mungkin tidak salah juga gitu. Sehingga ada orang bertanya, wah luar biasa ya asetnya Muhammadiyah. Kira-kira gajinya Prof. Haidar itu berapa? Itu tanya, akhirnya Prof. Abdul Muti memberikan penjelasan. Anda tahu di Muhammadiyah itu pengurusnya nggak ada digaji, mulai pusat sampai ranting, kakek, ya. Para pengamat dari luar negeri. Ini Muhammadiyah. Loh, sudah selama ini seperti itu, kok ini mau ngurus tambah, dicurigai untuk memperkaya diri sendiri. Itu kan menyandingkan PP Muhammadiyah sama dengan pengusaha tambang yang selama ini ada. Nah, jadi itu bagian dari penerjemahan ayat ini. Di ayat yang lain Allah menegaskan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ayat ini kalau tidak ditangkap oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang benar, kita tidak mau mengelola dunia ini. Yang mengelola orang lain boleh. Allah menyatakan Dia Allah yang menciptakan bagi kamu apa saja yang ada di bumi ini, semuanya. Loh, itu amanah aturan. Nah, kalau misalnya yang mengelola tambang itu harus benua yang dikelola ngomong rusak-rusak, tambah rusak kan begitu. Nah, tapi kalau ini dikelola oleh orang baik, apalagi Muhammadiyah, kalau terjadi kerusakan kan tidak separah itu dikelola oleh mereka yang selama ini dilihat itu. Ya, harusnya kita berhusnuzon kepada BP Muhammadiyah, beri kesempatan untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah bisa memberi contoh tata kelola tambang yang baik dan memberikan manfaat yang luas kepada umat ini. Memang ini bisnis yang menjanjikan Bapak Ibu. Kalau ini berhasil, bisa jadi nanti anak-anak yang sekolah di sekolah Muhammadiyah bisa jadi bayarnya tidak seperti sekarang. Kalau tidak bisa disebut gratis, bisa jadi. Nah, ini harusnya yang ditangkap. Sejak dulu Muhammadiyah itu mendirikan amal usaha itu kembali kepada peningkatan kesejahteraan. Ya ada kan? Kita kumpulkan dari rumah kembali ke rumah. Muhammadiyah sudah mulai mengembangkan sikap ekonomi sejak pertama di Makassar, itu mulai bergerak di bidang ekonomi. Keputusan terakhir mengambil itu juga bagian dari sikap ekonomi. Nah, ini terjemah dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu kita ini harusnya menjadi bagian yang bisa mendapatkan keberhasilan di dunia ini dan mendapat keberhasilan di akhirat. Ada 4 tipologi manusia, kita mau pilih mana? Pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita ini bahagia, sukses di dunia dan juga akhirat. Tentu semua mendapatkan ini. Nah, tentu untuk mencapai sukses dunia, kita harus menguasai ilmu dunia tadi, dan kita harus mau menjalankan di dunia ini. Dan itu semua tidak sebatas hanya kita tumpuk-tumpuk yang berdimensi dunia saja, tetapi itu harus bisa dimanfaatkan yang bisa memberikan dampak, mengantarkan keberhasilan di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang di dunia ini sukses secara materi, dia menumpuk-numpuk harta. Ada orang yang sebulan gajinya 1 miliar. Ada bersama Ibu.
Belanja jenengan itu dikumpulkan mulai awal sampai semakin kumpul sampainya. Tapi orang ini belum puas, kumpul terus. Nah, tetapi dia lupa bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan seluruhnya diberikan oleh Allah untuk dia, tapi sebagian harus digunakan untuk yang lain, dilimpahkan, disedekahkan, dan serahkan seterusnya. Nah, ada orang yang lupa pada sisi ini, pasti nanti di akhirat wasati akhirat tahu lebih lanjut dari. Ada orang yang ketiga, sakiyum dunia wasaidu bil akhirah. Nah, ini banyak dari kalangan kita. Neng dunia ini sorong. Ekonomi tambah sulit, gimana gitu? Barang-barang mudah kabeh, tapi gaji nggak mudah. Ya, kondisi kita seperti itu sekarang. Mengapa? Ada banyak hal yang mengakibatkan kita dalam kondisi seperti ini. Nah, ini memang tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh ada nggak keberpihakan kepada orang-orang kecil? Kuncinya di situ satu. Yang kedua, semangat filantropi dari antar umat ini terus bergulir pada. Nah, kalau duanya ini bisa berjalan dengan baik, political will kebijakan pemerintah itu pro kepada rakyat. Saya yakin tidak seperti ini. Karena Indonesia itu luar biasa kayanya. Nah, itu yang ketiga. Tapi kita masih punya harapan. Ya sudah ada apa-apa, hidupku agak berat di dunia ini, tapi saya punya harapan di akhirat saya akan sukses. Jangan sampai yang keempat, satiyum fid dunya wa satiyum fil akhirah. Ning dunya sorong, ning akhirat yo sorong. Nah, jadi pilihannya memang yang pertama, kita ini ingin sukses dunia dan ingin sukses akhirat. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa sukses dunia dan akhirat? Bapak Ibu sekalian, saya ambilkan dalam surah An-Nisa ayat 95. Di ayat ini manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut mujahidun, yang kedua disebut qaidun. Mujahidun itu orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius di dalam menjalani kehidupan ini, menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Dia tidak akan pernah berhenti sebelum meraih prestasi yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik. Itulah mujahidun. Hari ini memberi santunan, ibu mana? Tahu berapa ada lagi? Hari ini mendirikan rumah sakit belum selesai. Di sana ada yang butuh mendirikan lagi. Maka kalau Bapak Ibu lihat amal usaha Muhammadiyah itu dulu hanya satu sekolahan yang didirikan oleh Ahmad. Begitu Ahmad Dahlan berhasil mengurus izin dari pemerintah Belanda, maka Muhammadiyah berkembang tidak hanya di Kaula, sampai berkembang seluruh wilayah Indonesia. Dan itu kemudian diikuti oleh berdirinya amal usaha pendidikan, amal usaha kesehatan, amal usaha sosial. Dan sekarang masuk di abad kedua ini, Muhammadiyah mengembangkan amal usaha bidang ekonomi. Kemudian NDFC, Lazisme itu kan begitu kedua ini ingin memperluas wilayah itu. Itulah wujud dari mujahidun. Nah, ada orang yang kedua, jangan sampai itu qaidun itu orang yang duduk-duduk, santai-santai, males-malesan, tidak punya semangat. Nah, orang seperti itu pasti tidak punya prestasi apa-apa. Nah, Allah menyatakan, "Wallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajat."
Allah akan memberikan pembeda antara mujahidun dan qaidun beberapa derajat. Maka mari kita saling menyemangati satu sama lain. Kalau ada melihat ranting kok turu itu tak hidup gitu ya. Ayo menjadi mujahidun, mencoba hidup terus. Perlu kita saling menyemangati. Ini kita kalau ingin memastikan kita akan mendapatkan sukses dunia dan sukses akhirat. Dalam ilmu psikologi ada 3 tipologi manusia. Yang pertama disebut kuinter. Kuinter itu orang yang serba takut, tidak siap menanggung resiko sekecil apapun. Mau diajak naik tangga itu, aduh coba resiko. Restorannya buka lagi, bijak, buka amal usaha di sana. Wow, ini habis. Itu kuinter, orang yang serba takut. Bentuk panitia dikasih itu, aku. Aku kuinter. Mulai. Tapi di ruang kalau ada itu kuinter. Aku bisa. Nah, ada yang lebih bagus disebut camper. Camper itu orang yang camping. Adik-adik kalau liburan sekolah, HW itu camping. Kalau camping kan pasti ke gunung ya. Ya, ke gunung camping. Kalau camping kan pasar larangan apa? Naik gunung, bawa kendaraan, bawa tenda, perlengkapan. Belum sampai puncak gunung, di tengah-tengah gunung menemukan lahan datar. Kayak ini enak ini. Kita turun saja, mendirikan tenda, menyewa perlengkapan dan aktivitas di situ. Ini sudah lumayan. Dia siap untuk menaiki gunung. Sudah melewati beberapa rintangan, dalam belok-belok, ada terjal dan segala macam. Tapi begitu mendapatkan suasana yang enak, nyaman, dia turun. Lumayan, itu disebut camper. Ada yang lebih dari itu dalam psikologi disebut climbers, pendaki gunung. Seorang pendaki gunung sejati, dia tidak akan pernah selesai mendaki gunung sebelum berhasil menaklukkan gunung tertinggi di muka bumi. Itulah climbers. Climbers itu kalau dalam perspektif Al-Quran tadi, itulah mujahidun. Kuinter dalam perspektif Al-Quran tadi, itulah qaidun. Nah, tinggal ngomong kita ada di mana? Antara qaidun dan mujahidun. Insya Allah kalau qaidun tidak, kalau mujahidun sudah belum ya. Nah, mungkin ada 1-2. Ya. Jadi mujahidun itu ya awalnya jalan, ini jalan, pikirannya jalan, jalan kabeh. Itu mujahidun sejati. Seperti aman lalu. Nanti kalau sekolahan, gawe papan dewe, gawe kursi dewe, dibayar dewe, ngangkat guru dibayar dewe. Wah itu luar biasa. Sehingga suatu ketika dananya amat balan habis, kemudian mengundang banyak orang ke rumahnya, dilelang barang-barang di rumah itu. Untuk apa? Untuk gaji guru, karena dananya habis. Jadi dulu di masa-masa awal itu memang semangatnya adalah amal Muhammadiyah. Baru kemudian muncul istilah amal usaha Muhammadiyah. Beda itu Bapak Ibu penjelasannya. Tapi saya tidak mau masuk ke situ supaya selesai materi saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu apa yang harus kita lakukan itu tidak cukup kita menjalankan sendiri-sendiri. Menjadi sunnatullah dalam kehidupan ini, manusia itu berkelompok-kelompok, berkoloni-koloni. Di ayat yang lain Allah menyatakan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Lihat manusia itu seluruh jagat ini mereka berkelompok-kelompok, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C sampai kelompok Z.
Dan masing-masing kelompok itu punya impian, punya keinginan. Dalam bahasa Al-Quran disebut walikulli wijhatun huwa waliha. Dan bagi tiap-tiap umat masing-masing punya kiblatnya, punya titik yang mau dituju. Kita semua umat Islam kalau sholat menuju pada satu titik, Ka'bah, kiblat kita. Dalam hidup itu juga begitu. Masing-masing punya titik yang mau dituju. Karena masing-masing fokus pada kiblatnya sendiri-sendiri, maka Allah menyatakan wastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bapak Ibu sekalian, ini terminologinya lomba. Karena lomba, masing-masing peserta itu kan ingin menang. Apa kalau lomba nggak ingin menang? Nggak ada kan? Namanya kompetisi itu yang ingin menang. Jadi kita berkompetisi itu diperbolehkan dalam Islam, tapi berkompetisilah dalam kebaikan. Semua kelompok ingin menyajikan kebaikan. Kalau saya ambil contoh, ada sekolah didirikan kelompok A, sekolah dari kelompok B, sekolah dari kelompok C, dan seterusnya. Berlomba-lomba masing-masing ini dalam kebaikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita memenangkan dalam pertandingan itu? Maka fastabikul khairat itu harus betul-betul bisa kita terjemahkan secara operasional dan bisa kita jalankan. Dalam kaitan ini, saya mengikuti apa yang pernah dijelaskan oleh Prof. Abdul Muti. Ada 4 tahap yang harus kita lakukan kalau kita ingin memenangkan dalam kompetisi kehidupan. Karena semangatnya itu semangat untuk berkompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lombanya lomba kebaikan gitu ya, bukan lomba makan kerupuk. Lomba kebaikan bisa terjemahkan apa saja. Maka tentu yang pertama kita harus mau melakukan kebaikan. Karena lombanya kebaikan, lakukan kebaikan. Kalau sudah melakukan kebaikan, apakah cukup mengatakan kita menang? Belum. Masuk yang kedua, lakukan kebaikan itu secara terus-menerus. Jadi kalau melakukan kebaikan itu tidak cukup sekali 2 kali, setelah itu merasa menuju. Lakukan kebaikan itu terus-menerus. Apakah kita menjadi pemenang? Belum. Di dalam ajaran Islam itu kita dianjurkan untuk melakukan yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di antara kematian dan kehidupan itu manusia diminta oleh Allah untuk melakukan sesuatu dan Allah akan melihat siapakah yang terbaik amalannya. Jadi lakukan yang terbaik, tidak sekedar baik. Nah, kalau kita sudah melakukan kebaikan dan terus-menerus melakukan kebaikan dan yang terbaik, apakah kita dijamin menjadi pemenang? Belum. Karena itu yang keempat ini menjadi kata kuncinya. Lakukan, jadilah kita ini menjadi bagian pertama yang melakukan kebaikan dan yang terbaik itu secara terus-menerus. Nah, ini benar. Jadi ini bisa kita terjemahkan di berbagai bidang. Saya ambil sekolah misalnya. Kalau ada sebuah sekolah, semua orang di sekolah itu melakukan menjadi bagian pertama yang melakukan kebaikan yang terbaik itu secara terus-menerus. Saya berani bersumpah sekolah ini menjadi sekolah hebat dan menjadi pilihan masyarakat. Maka dia tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi sesuai dengan konteks zaman. Nah, ini kalau kita mau menang, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing ini. Sudahkah kita ini
menjadi bagian pertama yang melakukan kebaikan dan yang terbaik terus. Kata kuncinya di situ, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ada beberapa ayat dan hadis Nabi yang memberikan penguat kepada kita bahwa di dalam proses perjalanan kehidupan kita ini itu tidak boleh hanya berputar-putar pada hal-hal yang kita lakukan selama ini. Justru Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita untuk segera menyambut hal baru di depan kita. Salah satu ayat saya ambil faidah waroha langsung. Jika kita sudah selesai atas suatu urusan, pekerjaan, masalah, maka segera pindah kepada pekerjaan berikutnya. Mohon maaf, kita ini kadang-kadang itu salah di dalam menerjemahkan ayat dalam hidup. Saya kadang-kadang memperhatikan guru atau dosen karyawan di lembaga pendidikan dikasih tugas, kerjakan. Dikasih tugas, dia pikir waktunya masih panjang, kok ayo. Ini nggak tahunya besoknya, kepala sekolahnya ngasih tugas lagi. Yang kemarin dikerjakan. Apa yang muncul dari belakangnya? Wah, tugas parek, seminggu parek. Kan sering begitu kan ya? Padahal kalau dia dikasih tugas, segera diselesaikan, bisa selesai hari itu. Besok dikasih tugas, tidak ada masalah, selesaikan. Selesai, belum lagi, selesai. Nah, kita ini seringkali kalah di situ karena berpikirnya siapa waktu. Padahal yang di depan kita ini selalu ada hal yang baru yang harus segera kita respon, kita sikapi. Kadang-kadang kita ini kena penyakit kakek dulu. Apa kakek? Apa mana? Itu kan bingung jadinya. Mengapa? Karena tidak membiasakan kita ini segera menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua, Rasul Muhammad SAW itu juga menginginkan umatnya ini, kita semuanya ini menjadi umat yang sukses, yang berhasil. Rumusnya gampang yang disampaikan Nabi ini. Kalau kita ingin berhasil dalam hidup ini, pastikan kehidupanmu itu mengalami peningkatan. Tidak boleh tetap. Hadis itu terkenal dan saya sering menyampaikan di kampus. Maka yaumu khairan min amsihi bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang sukses, yang beruntung, yang berhasil. Gampang rumusnya tadi. Pokoknya saat ini kudu hari ini. Itu saja. Kita akan mengalami peningkatan, keberhasilan. Dan Nabi menyatakan bahwa kana yaumu misla amsi bahwa mahdud. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Kok bisa kita dikatakan rugi? Ya. Karena tadi kelompok itu melakukan kebaikan. Oh, kita pancet saja, mereka sudah melakukan improvisasi peningkatan. Kelompok lain sudah lompat, kita masih tetap. Ya pasti kalah kita. Rugi bahasa Nabi. Jangan sampai yang ketiga, wa maka yaumu syarran min amsihi awal mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, dia termasuk orang yang makruh. Untuk tahu kita. Ini juga menjadi tantangan bagi para usaha Muhammadiyah memberi pendidikan. Pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi itu menjadi tantangan luar biasa. Banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang siswanya turun. Nah, kalau menurut hadis ini, itu termasuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3.
Nah itu kalau diteruskan kondisi itu turun, justru total. Kalau bilang terjadi. Kata Nabi sama saja tidak boleh, harus lebih baik. Itu ada dua indikatornya, secara kualitatif atau kuantitatif, dari sisi jumlah atau mutu. Nggak boleh tetap. Kalau jumlahnya kita sudah tepat, nggak bisa nambah lagi. Karena target kita ini menerima setiap tahun hanya 4 kelas. Oke, terima 4 kelas. Tapi Anda punya tugas untuk meningkatkan kualitas. Lakukan itu. Nah, ini hadis Nabi, ya. Nah, kalau kita bisa memastikan proses hari ini lebih baik dari kemarin, bisa jumlah, bisa mutu itu, maka pasti kemudian kita bisa merasakan janjinya Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan al-akhir itu lebih baik bagimu daripada awalnya. Untuk mencapai al-akhir lebih baik dari awal itu tidak bisa ujung-ujung, tapi ada tahapan-tahapan menapaki tanda-tanda prestasi. Nah, karena itu saya mencoba mengkaitkan dengan sebuah teori manajemen mutu. Di dalam teori manajemen mutu itu ada istilah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jalannya naik Bapak Ibu. Buat rencana sukses dalam hidup ini, lakukan rencana yang sudah bagus itu, kemudian evaluasi, koreksi untuk menemukan kekuatan kelemahannya, dan kemudian action tindak lanjutnya apa. Jadi grafiknya begini bentuknya. Bukan mulai mental. Kan ada sekolah itu yang mulai tahun ini mau saya ini mau kemarin. Jadi boleh pengulang, tetapi ada improvisasi. Nah, maka itu disebut continuous improvement, melakukan improvisasi peningkatan secara terus menerus. Bahasa Jepangnya disebut kaizen. Ya, kaizen. Nah, ini terjemahan dari hadis dan ayat tadi. Saya langsung lompat saja karena waktunya sudah habis dan saya. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa mencapai keberhasilan itu? Karena ini bukan tugas pribadi, tetapi tugas kita bersama. Maka saya menambahkan di surah As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang berada pada barisan yang rapi, sopan. Dengan mereka berada pada barisan yang rapi itu, ka'annahum bunyanun marsus, bagaikan bangunan yang sangat kokoh, tidak mudah goyah, apalagi roboh. Syaratnya berada pada barisan yang rapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berada pada posisi barisan yang rapi, seperti Pak Imam sholat itu, sebelum sholat dimulai mengingatkan pada jamaah, subuh, lurus dan rapatkan barisan, itu sholat. Kita berumah sholat. Nah, kalau kita sudah berada pada barisan yang rapi dalam gerakan kita ini, maka kita harus ingat, Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kita semua ini, kalian semua itu berpegang teguh pada tali agama Allah. Jami'an seluruhnya, wala tafarraqu, jangan bercerai. Jadi kalau sudah ada pada barisan, pada irama yang sama, itu jangan kemudian membuat keretakan dalam barisan kita itu. Wala tafarraqu, jangan kau bercerai.
Nah, supaya kita ini berada pada posisi barisan yang rapi, itu tentu harus ada dasar, harus ada ikatan yang dipakai secara bersama-sama. Kalau ada yang menyebut hablillah, habl itu bahasa Indonesia-nya kabel, bahasa Inggrisnya kabel itu dalam apa? Kabel untuk menghubungkan arus positif, arus negatif supaya melahirkan energi listrik, cahaya. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini, kita diliputi oleh banyak orang, dan masing-masing orang itu punya potensi, punya kelebihan. Kelebihan-kelebihan itu harus kita lihat, jangan melihat kekurangannya. Maka hubungkan kelebihan A, B, C, D, E, F sampai Z itu, hubungan itu hablum untuk melahirkan kekuatan baru. Rumusnya di situ. Jangan sampai orang-orang yang punya potensi itu tidak kita libatkan dalam perjuangan ini. Di sekolah banyak orang-orang hebat, libatkan semua. Jangan melibatkan kelompok itu. Tidak boleh di sebuah lembaga Muhammadiyah itu ada istilah in group out group. Jadi kelompokku, itu kelompokku. Tidak boleh. Ada istilah in group out group itu kita dengan kelompok lain. Bukan kita di dalam kita. Ya. Fastabiqul khairat itu kelompok kita dalam sebuah lembaga dengan lembaga lain. Kalau kita dibela, itu konsepnya bukan kompetisi yang mengalahkan satu dengan yang lain, tetapi konsepnya adalah bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama. Maka berdasarkan dua ayat itu, Bapak Ibu, menutup ceramah saya ini, saya sampai memberanikan diri membuat konsep 5K. Kalau kita ingin sukses, satu, kita ini harus kompak. Cabang, ranting, amal usaha, jamaah harus kompak. Tidak boleh tidak kompak. Nah, tentu tidak cukup kompak. Bebek itu, bebek digugat masih kalau bebek, ngetat kabel, kompak aja. Tentu bukan itu. Nah, kompakan yang kita bangun itu harus melahirkan K yang kedua, kekuatan. Ka'annahum bunyanun marsus. Kompak tadi sopan, kita berada pada barisan yang rapi, berada pada irama yang sama. Kita masing-masing harus menyamakan irama kita dengan irama lembaga kita, irama organisasi kita. Maka saya sering menyampaikan di waktu di Sumatera dan sekarang belum sidang. Saya bilang kepada teman-teman, Bapak Ibu, masing-masing kita harus memaksa diri kita untuk menyamakan irama sekolah. Harus memaksa diri kita untuk menyamakan irama diri kita dengan irama manusia. Tidak boleh lembaga sekolah perguruan tinggi menyamakan dengan irama diri kita. Kalau itu yang terjadi ya, itu sopan, kompak, dan kekompakan harus melahirkan kekuatan kaya itu. Bagaimana supaya lahir kekuatan, kekokohan? Saya menambahkan kaya ketiga, kontribusi. Kontribusi itu apa? Sumbangan. Masing-masing itu harus mau memberikan kontribusi terbaiknya untuk suksesnya gerakan kita. Rumusnya di situ. Masing-masing memberi kontribusi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh ada yang tidak berkontribusi. Nggak boleh, seperti gajiku tiap bulan mulai. Dari sini nggak ada. Itu kontribusi.
Tapi belum cukup. Saya menambahkan K yang keempat. Ini yang berat. Konsistensi. Konsistensi itu kalau bahasa agamanya apa? Istiqomah. Dan sebenarnya istiqomah. Anjing. Jadi kontribusi terbaik itu tidak hanya sekali, 2 kali, paling absen. Enggak. Beri kontribusi terbaik itu secara istiqomah aja. Karena itu dalam Islam itu kita kan diperintahkan berinfak, bersedekah. Itu kan terus, ya kan? Kalau bisa setiap pagi berangkat ke masjid atau kemana kita berinfak. Boleh tunai, mungkin boleh transfer. Pakai IUM, ya kan? Dan ibu kalau datang ke masjid boleh saja ibunya tidak di masjid itu, karena kalau ibu transfer, di sana ibu. Nah, pokoknya setiap hari kita berapapun diubiku nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, konsistensi ini berat, tetapi itu harus. Nah, saya tambah satu lagi, yang kelima, komitmen. Komitmen itu tanggung jawab, komitmen itu janji kita. Karena janji tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, karena ini semua tidak hanya berhenti di dunia ini, tapi itu semua sampai kita bertanggung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja Bapak Ibu, waktunya 38 menit untuk bertanya, kalau ada, kalau tidaknya alhamdulillah. Kalau slide-nya masih ada Bapak Ibu. Terima kasih sementara ini dulu. Nasrullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.